Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan akan membentuk satuan tugas terpadu untuk memberantas judi online. Satgas melibatkan berbagai kementerian lembaga mulai dari Kominfo, Kepolisian hingga Otoritas Jasa Keuangan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan menyebut pemerintah akan membentuk satuan tugas pemberantasan judi online lintas kementerian lembaga. Meski belum secara terperinci struktur Satgas Judi Online akan seperti apa, namun pembentukan Satgas ditargetkan akan terbentuk dalam 1 minggu. Kemenkominfo dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan penurunan konten dan penghapusan konten judi online di internet dan media sosial. Walaupun begitu, usaha tersebut dinilai belum cukup memberantas praktik judi online. Menkominfo menilai perlu ada langkah komprehensif di luar menurunkan dan menghapus, yakni perlu adanya penegakan hukum. Jadi kita negara ini harus serius lah. Ini peringatan, nanti seminggu lagi lihat aja ada langkah-langkah dramatis yang dilakukan. Tunggu aja. Kalau perlu ditangkap aja tuh bandar-bandarnya ya. Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dalam beberapa bulan ke depan menilai perlu pendalaman dan penelusuran rekening bank dalam pemberantasan judi online. Sejak akhir 2023 hingga Maret 2024, OJK telah memblokir sekitar 5.000 rekening yang disinyalir digunakan dalam kegiatan judi online. Laporan PPATK perputaran uang dari judi online sepanjang tahun 2023 mencapai 327 triliun rupiah. Ada yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank termaksud apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Pemirsa, pemerintah akan membentuk satuan tugas penanganan pornografi anak. Penanganan kasus pornografi anak membutuhkan kerjasama lintas kementerian dan lembaga, sedari tahap pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum. Satgas Penanganan Pornografi Anak disebut Menko Polhukam akan terdiri dari Kemendikbudristek, Kemen PPA, Kemenak, Kemenkumham, Kejagung, LPSK, dan PPATK. Kerjasama lintas kementerian lembaga diperlukan sebab korban kasus pornografi anak jumlahnya cukup besar dan beragam tingkatan mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan PAUD dan disabilitas. Berdasarkan data National Center for Missing and Exploited Children, konten kasus pornografi anak Indonesia dalam 4 tahun terakhir jumlahnya mencapai 5 juta kasus. Jumlah tersebut membuat Indonesia masuk peringkat 4 internasional dan peringkat 2 regional ASEAN dalam kasus pornografi anak. Sementara laporan statistik Bareskrim Polri dan Kementerian Sosial, angka tersebut tidak mencerminkan jumlah kasus yang terjadi di lapangan. Banyak korban yang tidak berani melaporkan kejadian, menutupi aib, malu, dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkan pendampingan. Menko Polhukam menilai penanganan kerjasama lintas kementerian lembaga diperlukan agar regulasi pada pencegahan, penanganan, penegakan hukum, dan pasca kejadian menjadi lebih jelas dan pasti serta seirama. Kita akan bentuk Satgas untuk mensinergikan, mengkolaborasikan dengan lintas kementerian tentunya, dengan merumuskan rencana aksi. Kemudian kita juga akan melakukan bagaimana langkah penanganan secara sinergi. Dan itu akan kita lakukan mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, dan pasca kejadian.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara mengalami erupsi pada Rabu malam. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM telah menaikkan status Gunung Api Ruang pada Rabu 17 April menjadi level 4 atau awas. Status awas membuat warga yang berada di radius 6 km dari gunung dievakuasi BNPB. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sulawesi Utara menetapkan status tanggap darurat selama kurang lebih 14 hari usai Gunung Ruang erupsi. Penetapan status tanggap darurat diambil setelah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Mohari, menetapkan status tanggap darurat sejak 16 hingga 29 April 2024. BNPB bergerak cepat mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar Gunung Ruang untuk tidak berada di radius 6 km dari Gunung Ruang setelah statusnya naik menjadi level 4 atau status awas. Merujuk laman BNPB, BNPB telah mengevakuasi 828 warga dengan rincian 506 warga desa Laing Patahi dan 322 warga desa Pumpente. Sebanyak 45 warga diungsikan di SMP Negeri 1 Tagulandang dan sisanya di rumah kerabat di Pulau Tagulandang. Sementara itu, BPBD Kabupaten Sitaro telah memberikan bantuan berupa 123 lembar tikar, 124 lembar selimut, dan 400 lembar masker kepada masyarakat. Erupsi Gunung Ruang juga mengakibatkan Bandara Internasional Samratulangi di Manado tutup sementara hingga Jumat 19 April pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Penutupan bandara dilakukan mengingat situasi dan kondisi yang belum kondusif terkait erupsi Gunung Ruang dan ancaman sebaran abu vulkanik. Di sisi lain, TNI AL mengerahkan bantuan kapal perang KRI Kakap 811 untuk membantu evakuasi warga terdampak sekaligus mengirimkan bantuan. Bantuan yang diberikan berupa paket makanan, selimut, tenda, genset, pakaian anak dan dewasa. Bantuan tersebut merupakan sinergi TNI AL dengan Kementerian Sosial. Pemirsa, Kementerian Pertahanan resmi menandatangani kontrak pengadaan 2 unit kapal fregat. Kapal ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan wilayah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas keamanan regional. Sebagai upaya memperkuat pertahanan dan keamanan maritim, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia resmi menandatangani kontrak pengadaan 2 unit kapal fregat sejenis FRAMM atau Frigate European Multi-Mission asal Italia. Fincantieri SPA, perusahaan pembuat kapal ternama dari Italia, dipercaya sebagai penyedia dan sedang melaksanakan pembangunan kedua kapal fregat tersebut di galangan kapalnya di Trieste, Italia. Dilansir dari keterangan tertulis Kemhan RI, pengadaan kapal perang ini merupakan bagian dari modernisasi alutsista yang strategis untuk menjaga kedaulatan negara di perairan Indonesia. Berdasarkan kontrak yang telah disepakati ini, rencana pengiriman kapal pertama pada bulan Oktober mendatang, sementara kapal kedua dijadwalkan akan tiba pada bulan April 2025. Kapal yang dipesan adalah jenis Patrugliator Polivalente de Altura atau PPA, yang memiliki kemampuan multimisi dan dilengkapi dengan teknologi terkini. Kapal tersebut memiliki panjang mencapai 143 meter dan lebar kapal sekitar 16,5 meter, displacement 6.250 ton full load, kecepatan maksimal lebih dari 30 knot, endurance 5.000 Nm. Kapal ini dipersenjatai dengan sistem rudal permukaan ke udara atau Surface to Air Missile, Aster 15 beserta peluncur vertikal di CNS Silver A43. Sistem rudal SAM Aster 15 ini dapat dipasang pada berbagai jenis kapal perang seperti fregat, destroyer, atau kapal induk. Selain itu, kapal ini juga dipersenjatai dengan meriam 127 mm Vulcano, meriam 76 mm Stralus, meriam ringan 25 mm yang dilengkapi dengan fire control radar RTS-10X sistem Dardo, peperangan elektronika RECM, RESM, dan CESM. Tactical Data Link Y, serta multifunction radar Leonardo Kronos. Dengan kedatangan kapal-kapal ini diharapkan akan semakin meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan wilayah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas keamanan regional. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.